Bab 111, Wulikian yang kuat. Deng Ming, yang memiliki ekspresi tak kenal ampun di wajahnya, langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Sorot matanya saat dia memandang Wulikian menjadi rumit, dan pikiran berputar cepat. Dia memang telah mengeluarkan beberapa juta yuan dalam sebuah proyek di Kabupaten Changping beberapa hari lalu. Kata-kata Wulikian membawa sedikit ancaman, dan Deng Ming segera menjadi waspada. Mungkinkah dia benar-benar berani membuat masalah pada proyekku? Deng Ming berkata dalam hati. Dia dengan cepat menganalisis masalah dan sangat tertekan saat mengetahui bahwa Wulikian tampaknya benar-benar memiliki kepercayaan diri. Di belakangnya berdiri Tian Huilan, anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi dan pemimpin 3 gunung, sedangkan ayahnya hanya seorang wakil wali kota yang menduduki peringkat terbawah. Jika Wulikian benar-benar ingin membela dirinya, ayahnya, wakil wali kota, mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Seorang pejabat daerah tidak sebaik yang sekarang. Tidak peduli seberapa kuatnya wakil wali kota Deng, dia tidak dapat secara langsung mengganggu wakil bupati Kabupaten Changping, terutama ketika wakil bupati kabupaten tersebut memiliki latar belakang yang mengerikan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, ekspresi wajah Deng Ming berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia berkata dengan sangat enggan, "Kepala daerahku, karena kamu sudah turun tangan, aku akan memberikan wajah. Mari kita akhiri masalah ini di sini." Wulikian akhirnya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Xiao Deng." Deng Ming memandang Xia Ruofei dan yang lainnya dengan ekspresi gelap, lalu berkata kepada teman-teman bajingannya, "Ayo pergi." Wulikian berpikir sejenak dan berkata, "Xiao Deng, tunggu sebentar. Mari kita bicara secara pribadi. Apakah Anda punya instruksi lain, Wali Kota Wu?" Deng Ming bertanya sambil mengerutkan kening. Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan penggunaan proyeknya di Kabupaten Changping oleh Wulikian sebagai ancaman. Wulikian tersenyum dan memberi isyarat agar Deng Ming mengikutinya. Ketika mereka sampai di tempat yang tidak ada orangnya, Wulikian berkata dengan suara rendah, "Xiao Deng, aku sangat berharap masalah hari ini berakhir di sini. Kamu tahu apa maksudku? Kepala daerahku, bukankah itu saja?" Deng Ming bertanya. "Saya sudah mengikuti instruksi Anda dan tahan ditampar mukanya. Apalagi yang kamu mau?" Saat dia berbicara, kebencian di matanya terlihat jelas. Wulikian tahu bahwa pria manja seperti dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menghadapi Xia Ruofei. Dia juga akan membuatnya agar tidak ada seorang pun yang dapat menemukan bukti bahwa dialah pelakunya. Alasan mengapa dia memanggil Deng Ming ke samping adalah untuk membantu Xia Ruofei menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, Wulikian berkata kepada Deng Ming dengan nada penuh arti, "Jika itu terjadi, tentu saja itu yang terbaik. Xiao Deng, aku hanya ingin mengingatkanmu. Tidak ada maksud lain." Ngomong-ngomong, Sekretaris Tian juga sangat mengagumi Ruofei. Ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan baik-baik sebelum melakukannya. Mata Deng Ming sedikit membuka saat mendengar kata-kata Wulikian. Wulikian tidak berbuat banyak. Dia menampar bahu Deng Ming dan berjalan menuju Xia Ruofei. Deng Ming berdiri berpikir sejenak sebelum memanggil teman-temannya untuk kembali ke kamar pribadi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata kepada Wulikian, "Kak Wu, terima kasih telah membantuku." "Bukan apa-apa," kata Wulikian sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Deng Ming ini adalah putra wakil wali kota Deng. Dia agak ekstrim, jadi jika dia datang mencari masalahmu lagi di kemudian hari, kamu harus memberitahuku, dan aku akan berusaha untuk berkoordinasi. "Baiklah. Terima kasih banyak, Kak Wu," kata Xia Ruofei. Saya masih punya beberapa rekan lama di sana, jadi saya akan kembali dulu," kata Wulikian sambil tersenyum. Wulikian tidak ragu-ragu membantu Xia Ruofei hari ini, meskipun hal itu mungkin menyinggung wakil wali kota Deng. Dia sangat jelas tentang posisi Xia Ruofei di keluarga Tian. Dalam perjalanan kembali ke 3 gunung ini, Wulikian juga pergi ke Tian Huilan untuk melaporkan pekerjaannya. Tian Huilan juga menyebutkan bahwa Xia Ruofei menjalankan pertanian di Kabupaten Changping. Meskipun dia tidak secara eksplisit mencantumkan Wulikian untuk merawatnya, maksudnya jelas. Berdasarkan pemahaman Wulikian tentang Tian Huilan, posisi Xia Ruofei di hatinya jelas tidak kecil. Sebagai bawahan Tian Huilan yang paling terpercaya, Wulikian tentu saja harus mendukung Xia Ruofei. Setelah Wulikian pergi, Xia Ruofei berkata kepada Pang Hao, sedikit gemuk, "Aku juga pergi."
Beritahu Yuan Lili dan yang lainnya. Ah, kamu pergi begitu saja? Pang Hao berkata dengan terkejut, mereka masih menunggu untuk bersulang. Xia Ruofei tersenyum dan menyesuaikan tangannya. Saya tidak bisa minum lagi. Tolong bantu saya meminta maaf kepada Yuan Lili. Katakan padanya bahwa ada yang harus kulakukan. Aku akan kembali dulu. Ngomong-ngomong, kamu punya nomorku, kita akan menghubungi satu sama lain nanti. Baiklah kalau begitu, kata Pang Hao, Ruofei, terima kasih untuk hari ini. Kita bersaudara, tidak perlu bersikap sopan. Xia Ruofei menampar bahu Pang Hao dan berkata, Ling Yun, ayo pergi, katanya pada kamu Ling Yun. Instruktur Xia. Jawab Ye Ling Yun. Keduanya berjalan berdampingan lift, sementara Pang Hao kembali menuju kamar pribadi. Di kamar pribadi Deng Ming, gerombolan penipunya menambahkan bahan bakar ke dalam api dengan kalimat demi kalimat. Tuan Muda Deng, masalah hari ini terlalu terserap. Ya. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, siapa anak itu? Sombong sekali. Aku akan meminta Biao membawa beberapa orang untuk menghadapinya. Deng Ming sedikit kesal dengan kata rakyat. Dia memutar tangannya dan mengerutkan kening. Baiklah, biarkan aku membiarkannya. Tuan Muda Deng, Anda tidak akan membiarkan ini begitu saja, bukan? Apa yang dikatakan kepala daerah perempuan itu kamu hingga kamu begitu takut? Dia mengatakan bahwa anak itu sangat dekat dengan sekretaris Tian. Tapi menurutku dia mungkin hanya berbohong. Kata Deng Ming setelah menghisap rokoknya dalam-dalam. Sangat. Saya belum pernah mendengar tentang dia di kota Sanshan. Bagaimana dia bisa mengenal sekretaris Tian? Dia menggunakan kulit harimau sebagai spanduk. Tuan Muda Deng. Aku pikir juga begitu. Deng Ming mengangguk. Ahwa, temukan seseorang untuk menyelidiki latar belakang anak ini dan mencari tahu siapa dia. Baiklah. Ahwa menawarkan. Deng Ming melemparkan puntung rokok ke tanah dan menginjaknya, sebaiknya dia memiliki latar belakang tertentu, jika tidak. Saya pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Xia Ruofei dan Ye Ling Yun berjalan keluar dari West River Moon Club di sampingnya dan tiba di tempat parkir di luar bengkel ketiga dan 7th Street. Kamu tidak minum, kan? Xia Ruofei bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Baiklah kalau begitu, kamu yang menyetir. Kata Xia Ruofei sambil melemparkan kunci mobil ke Ye Ling Yun. Ya. Ye Ling Yun tidak banyak bicara dan tidak bertanya kemana tujuan Xia Ruofei. Dia hanya mengambil kunci dan menyalakan pickup. Xia Ruofei mengatur rute navigasi kembali ke pertanian Taoyuan di ponselnya dan menempelkan ponselnya pada dudukan di atas konsol tengah. Ye Ling Yun mengangguk mengerti dan mengemudikan truk pick-up ke depan sesuai navigasi. Xia Ruofei memberikan sebatang rokok lagi kepada Ye Ling Yun dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. Keduanya merokok tanpa mengucapkan kata pun dan mobil pun hening. Xia Ruofei menyalakan rokoknya di asbak ketika mobil berada di jalan raya. Dia bertanya, Ling Yun, katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba pensiun dari militer padahal kamu baik-baik saja? Dan Anda bahkan menjadi pengawal pribadi seseorang. Ini bukan gayamu. Bab 112, Kepala Keamanan sudah ada. Instruktur Xia, maaf telah mengecewakanmu, kata Ye Ling Yun dengan suara rendah. Tidak ada apa-apa. Bukankah saya sendiri yang meninggalkan Angkatan Darat? Apa hak saya untuk mengancam Anda? Xia Ruofei memulai dirinya sendiri dan berkata, dan saya yakin kamu pasti memiliki kesulitanmu sendiri. Xia Ruofei tahu betul bahwa kamu Ling Yun dilahirkan untuk menjadi prajurit pasukan khusus. Dari pemuda setempat menjadi prajurit Kopassus yang mumpuni, hanya butuh waktu 6 bulan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia telah tumbuh menjadi tulang punggung Kopassus. Kepekaan alaminya terhadap pasukan khusus dan kecintaannya pada Angkatan Darat tidak perlu dibahas lagi. Saat kamu Ling Yun mengemudi, dia mengungkapkan ekspresi mengenang dan memberitahu Xia Ruofei tentang pensiunnya. Ternyata Ye Ling Yun berencana bertahan di tim tahun ini. Kopassus membutuhkan tulang punggung seperti dia. Sekalipun hanya ada satu kuota pengobatan sersan tahun ini, mereka pasti akan memberi satu. Namun, saat Ye Ling Yun sedang berlatih keras untuk ujian promosi kantor, ayahnya diketahui menderita distosia tahap terlambat. Ye Ling Yun adalah satu-satunya putra di keluarganya, dan ibunya meninggal karena kanker paru-paru saat dia lahir. Selama bertahun-tahun, ayahnya tidak menikah lagi dan membesarkannya sendirian.
Sejak zaman kuno, kesetiaan dan kesalehan anak tidak bisa menjadi keduanya sekaligus. Tabungan keluarga Ye Lingyun dengan cepat habis. Meskipun rekan-rekannya di pasukan khusus juga mengorganisir sumbangan dan bahkan para pemimpin grup angkatan darat secara pribadi mengiriminya sejumlah uang, pengobatan kanker seperti jurang maut, uang itu tidak cukup sama sekali. Yang terpenting adalah tidak ada seorang pun yang merawat ayahnya yang sakit parah. Setelah pergulatan mental yang intens, Ye Lingyun, sebagai satu-satunya putra di keluarganya, akhirnya memutuskan untuk mengajukan pensiun. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada seragam tentara hijau kesayangannya dan kamp tentara hijau yang berbentuk garis lurus plus persegi. Dia tahu tentang keadaan khusus keluarga dan urusan khusus Angkatan Darat. Ini belum waktunya untuk meninggalkan Angkatan Darat, tetapi dia diizinkan untuk pergi terlebih dahulu. Ye Lingyun melakukan yang terbaik untuk merawat ayahnya yang sakit parah ketika dia sampai di rumah. Bahkan jika ayahnya ingin menyerah setelah mengetahui kondisinya, Ye Lingyun tidak akan mengizinkannya. Dia telah menghabiskan seluruh tunjangan pensiunnya dan menjual semua yang ada di keluarganya. Dia juga mempunyai hutang yang sangat besar, pada akhirnya, Ye Lingyun tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Belum lama ini, ayahnya telah pergi. Setelah menguburkan ayahnya, Ye Lingyun naik kereta api ke selatan dan tiba di kota Sanshan. Dia berharap mendapatkan uang secepatnya untuk melunasi 100.000 yuan yang dia pinjam dari kerabat dan teman-temannya. Namun, dia telah berada di Angkatan Darat selama lebih dari 4 tahun, dan yang dia pelajari hanyalah pembunuhan. Dia tidak memiliki gelar sarjana, jadi dia ditolak berkali-kali. Untungnya, dia cukup beruntung. Ketika dia pergi ke perusahaan Deng Ming untuk melamar pekerjaan sebagai penjaga keamanan, dia direkrut sebagai pengawal pribadi oleh Deng Ming karena keterampilannya yang baik. Gaji bulanannya adalah 20.000 yuan. Ia baru bekerja seminggu, namun karena kejadian hari ini, ia langsung diusir dari rumah oleh Deng Ming. Setelah Ye Lingyun selesai, dia melanjutkan, "Instruktur Xia, teman-temanmu sudah tahu kalau kamu sakit." Saat itu, semua orang sedang berdiskusi bagaimana menemukan waktu untuk mengunjungi Anda di rumah sakit umum militer. Aku tidak mengira kamu akan meninggalkan Angkatan Darat secepat ini. Oh iya, penyakitmu. Bagaimana masalahnya? Xia Ruofei tersenyum. Saya sudah mencoba pengobatan Tiongkok setelah saya kembali. Ini cukup efektif. Seharusnya tidak ada masalah besar. Ah, benarkah? Hebat sekali. Ye Lingyun, yang selalu memiliki wajah dingin, mau tidak mau menunjukkan ekspresi bahagia. Lingyun, apa rencanamu untuk masa depan? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Saya belum menyarankan, saya akan memilih demi memilih. Ye Lingyun berkata, saya berhutang 140 hingga 150.000 yuan untuk pengobatan ayah saya. Saya pasti akan mencari pekerjaan dan bekerja keras untuk mendapatkan uang terlebih dahulu. Saya akan mempertimbangkan hal lain setelah saya melunasi uangnya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bekerjalah untukku. Kita, saudara-saudara, sangat mengenal satu sama lain, itu lebih baik daripada menjadi pengawal bos pribadi. Instruktur Xia, kamu, Ye Lingyun sedikit terkejut. Bagaimanapun, Xia Ruofei baru saja pensiun dari militer selama beberapa bulan dan sakit parah. Mungkin menjadi masalah baginya untuk menghidupi dirinya sendiri. Xia Ruofei tersenyum. Saya memulai bisnis saya sendiri setelah pensiun dari militer. Saya memiliki peternakan sendiri sekarang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang dan bekerja denganku. Tentu saja aku bersedia. Ye Lingyun berkata, lalu ragu-ragu sebelum melanjutkan. Tetapi Instruktur Xia, saya tidak tahu apapun selain apa yang saya pelajari di Angkatan Darat. Dengan keahlianmu, kamu tidak membutuhkan aku untuk menjadi pengawalmu, aku tidak memanggil, tapi perusahaan mendesak. Xia Ruofei tertawa. Anda akan bertanggung jawab penuh atas keamanan perusahaan di masa depan. Saya akan memberi Anda gaji bulanan sebesar 20.000 yuan. Apakah ada masalah? Ye Lingyun tanpa sadar membusungkan dadanya dan berkata, tidak masalah, instruktur. Tetapi, 20.000 per bulan terlalu tinggi, dia ragu-ragu. Berapa tinggi 20.000 yuan per bulan untuk elit pasukan khusus kita? Xia Ruofei memegang tangannya dan berkata, perusahaan ini masih dalam tahap awal. Saya akan memberi Anda kenaikan gaji jika sudah berkembang dengan baik. Kepala keamanan di Paradise Corporation setidaknya harus memiliki gaji tahunan 1 juta. Tidak perlu, Instruktur Xia.
20.000 sebulan sudah banyak. Ye Lingyun terkekeh. Saat mereka berdua berbicara, Ye Lingyun sudah pergi ke villa liburan di Kabupaten Changping sesuai dengan navigasi. Melihat lokasi konstruksi yang sedang berjalan lancar, kamu Lingyun bertanya, "Instruktur, apakah ini peternakan Anda?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Itu harus selesai sebelum festival musim semi. Anda dapat bekerja untuk saya dengan tenang mulai sekarang. Kami bersaudara akan menaklukkan dunia bersama-sama." "Ya." "Pengajar." Nada suara Ye Lingyun juga sedikit bersemangat. Xia Ruofei tersenyum. "Lingyun, kita sudah meninggalkan Angkatan Darat. Kami bukan lagi tentara. Anda tidak perlu memanggil saya instruktur Xia lagi. Hanya panggil aku saudara Xia." "Oh baiklah. Kakak." "Kakak Xia," kata Ye Lingyun. Dia jelas tidak terbiasa dengan bentuk sapaan baru ini. Xia Ruofei menggunakan remote control untuk membuka gerbang halaman villa. Ye Lingyun mengemudikan mobil ke halaman villa dan memarkirnya. Keduanya turun dari mobil. Di pojok halaman, terdengar suara petir dan segera keluar dari kandangnya. Ia menghempaskan dirinya ke depan Xia Ruofei dengan penuh kasih sayang dan menatap Ye Lingyun dengan waspada. Xia Ruofei menunjuk ke arah kamu Lingyun. "Petir, dia saudaraku. Kami berada di pihak yang sama. Kamu tidak boleh mendekat begitu galak, tahu?" Lightning sudah sangat paham. Ia segera mengibaskan ekornya ke arah kamu Lingyun, jelas berusaha menyenangkannya. Xia Ruofei tersenyum dan menampar kepala Lightning, menyuruhnya kembali ke sarangnya. Lalu, dia membawa kamu Lingyun ke kamar tamu di lantai pertama. Dia membuka lemari dan mengeluarkan selimut dan kasur baru. "Lingyun, kamu bisa tinggal di rumahku untuk saat ini." "Tentu saja, saudara Xia." Ye Lingyun menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Ini pertama kali aku tinggal di villa besar." "Bekerja keraslah, dan kamu akan segera bisa membeli villa besarmu sendiri." Bab 113, Merekrut Tentara dan Membeli Kuda. Ketika Xia Ruofei tiba di kamar tamu di lantai pertama, kamu Lingyun sudah selesai mandi. Ketika dia melihat Xia Ruofei, dia segera berdiri dan berseru, "Saudara Xia." Xia Ruofei tersenyum dan menyerahkan kantong plastik itu kepada kamu Lingyun. "Ambil." "Apa?" Ye Lingyun tanpa sadar mengambil kantong plastik itu. Ketika dia melihat tumpukan uang kertas 100 yuan di dalamnya, dia meletakkan kantong plastik itu seolah-olah dia tersengat listrik. "Saudara Xia, mengapa kamu memberi saya begitu banyak uang?" "Gunakan uang ini untuk melunasi hutangmu terlebih dahulu," kata Xia Ruofei. "Mustahil." Ye Lingyun dengan cepat berkata, "Saudara Xia, saya bahkan belum melakukan pekerjaan sehari pun. Bagaimana saya bisa mengambil begitu banyak uang Anda? Ini tidak pantas. Saya tidak memberi Anda uang ini secara gratis." Xia Ruofei berkata, "Saya akan menganggapnya sebagai pembayaran di muka." Ini Ye Lingyun merasa gelisah. "Apa ini dan itu?" Xia Ruofei berkata dengan marah, "Apa yang salah dengan seorang prajurit yang plan-plan? Aku sudah bilang padamu untuk mengambilnya, jadi ambillah saja." "Ya." Ye Lingyun membusungkan dadanya dan berkata, "Lalu." "Terima kasih, saudara Xia." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, "Ya, istirahatlah lebih awal. Pergi bayar kembali uangnya besok, lalu kembali dan bekerja dengan tenang." "Oke," kata Ye Lingyun. Dia kemudian bertanya, "Saudara Xia, apa sebenarnya yang harus saya lakukan?" Xia Ruofei tertawa. "Perusahaan baru saja didirikan. Apakah kamu takut tidak ada pekerjaan?" "Hehe. Gajiku tinggi sekali. Aku akan merasa tidak enak jika tidak bekerja." Ye Lingyun menggaruk kepalanya. "Jangan khawatir. Ada banyak hal yang menunggu untuk kamu lakukan." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tugas pertama adalah menyiapkan sistem keamanan seluruh peternakan. Saya telah membuat daftar sebelumnya dan meminta perusahaan konstruksi untuk membantu membeli peralatan tersebut. Tugas pertama Anda adalah memastikan kualitas peralatan keamanan. Yang kedua adalah mengawasi proses instalasi dan debugging. Tidak mungkin ada masalah. Jangan khawatir, saudara Xia." Ye Lingyun membusungkan dadanya dan berkata, "Aku berjanji akan menyelesaikan misi ini." Ye Lingyun jelas ahli dalam pekerjaan ini, jadi dia penuh percaya diri, seperti bagaimana dia mengungkapkan tekadnya kepada pemimpinnya di Angkatan Darat. Xia Ruofei tersenyum dan menepuk bahu kamu Lingyun. "Tentu saja aku tidak mengkhawatirkanmu.
Baiklah, ayo istirahat. Dengan itu, Xia Ruofei meninggalkan kamar Ye Lingyun dan kembali ke kamar tidurnya di lantai atas. Keesokan paginya, Xia Ruofei memberikan kunci mobil kepada Ye Lingyun dan memintanya pergi ke ban di kota untuk mengembalikan uang utangnya. Sementara itu, Xia Ruofei menyelesaikan transaksi sayuran yang dipasok ke kedua keluarga dan kemudian pergi ke lokasi pembangunan untuk melakukan pemeriksaan. Proyek utama seluruh peternakan pada dasarnya telah selesai. Saat ini, para pekerja terutama melakukan beberapa perbaikan peralatan rumah kaca, pemasangan pipa jalan, pemasangan pagar pertanian, penghijauan area lapangan, dan pekerjaan finishing lainnya. Saat Xia Ruofei berpatroli, dia juga menghitung dalam hatinya. Meskipun kemarin itu adalah keputusan mendadak untuk merekrut Ye Lingyun, itu juga menjadi pengingat bagi Xia Ruofei bahwa sudah waktunya dia merekrut beberapa orang. Struktur perusahaan tidak mendesak, namun pekerja pertanian telah menjadi prioritas. Dia tidak bisa mengurus pertanian sebesar itu sendirian, bukan? Jika itu masalahnya, dia sebaiknya menanamnya di ruang petaroh. Percobaan penanaman kubis di halaman belakang sangat sukses. Setelah direndam dalam larutan kelopak, laju pertumbuhan kubis di dunia luar jauh lebih cepat dibandingkan spesies biasa. Selain itu, rasanya mirip dengan sayuran luar angkasa biasa sebelumnya, sepenuhnya memenuhi persyaratan produksi massal. Rencana awal Xia Ruofei adalah menanam sayur-sayuran dan buah-buahan umum ini di dunia luar. Tujuan utamanya adalah menyebarkan surga merek tersebut. Makanan berharga, tumbuhan, pohon, bunga, dan sejenisnya sebagian besar ditanam di ruang tersebut. Semakin langka sesuatunya, semakin mahal harganya. Tidak mungkin mendapatkan banyak spesies kelas atas ini sekaligus. Bahkan jika mereka ditanam di dalam ruangan, relatif mudah untuk menutupinya jika mereka mengeluarkannya dalam jumlah kecil setiap kali. Oleh karena itu, tidak perlu menanam hal-hal ini di dunia luar. Menanamnya di lapangan niscaya akan meningkatkan efisiensi dan kualitas. Faktanya, ruang petaroh Xia Ruofei sudah memiliki banyak hasil panen yang berharga. Poebe Zenan, ginseng dari pegunungan Changbai, dan sepasang arwana merah semuanya akan memberinya manfaat besar di masa depan. Xia Ruofei tidak ingin menunda perekrutan lebih lama lagi. Setelah Ye Lingyun menyelesaikan transaksi, Xia Ruofei membawanya ke Manager Li yang mengawasi lokasi konstruksi. Dia memperkenalkan Kamu Lingyun kepadanya dan meminta Kamu Lingyun untuk memeriksa sistem keamanan, menginstal, dan mengujinya. Kemudian, Xia Ruofei mengemudikan truk pikap menjauh dari pertanian. Dalam perjalanan, dia menelepon sekretaris desa Dongkeng, Ruan Fugui, dan menjelaskan bahwa dia sedang mencari orang. Ia juga mengatakan, jika di desa ada calon yang cocok, maka perekrutannya akan diprioritaskan. Ruan Fugui sangat gembira saat mendengar itu. Ia segera mengatakan bahwa harus ada warga desa yang memenuhi persyaratan. Di desa nelayan kecil di pesisir pantai ini, banyak generasi muda yang keluar untuk berbisnis atau bekerja, sementara banyak generasi tua yang tinggal di desa tersebut. Banyak di antara mereka yang sudah tua dan tidak bisa lagi melaut untuk mencari ikan, sehingga hanya bisa bermalas-malasan di rumah. Orang-orang ini sebenarnya belum terlalu tua, jadi mereka tidak akan kesulitan bekerja di pertanian. Mereka tidak hanya berprofesi sebagai nelayan, namun sebagian besar dari mereka juga merupakan petani berpengalaman. Mendengar hal tersebut, Xia Ruofei langsung menyatakan bahwa ia akan segera bergegas dan meminta Ruan Fugui untuk memberitahu penduduk desa bahwa mereka yang berminat dapat pergi ke Dewan Desa. Ketika Xia Ruofei pergi ke Komite Desa Dongkeng, Ruan Fugui telah mengumpulkan banyak penduduk desa untuk menunggu. Saat Xia Ruofei keluar dari mobil, dia mengeluarkan kepulan asap dan langsung memenangkan hati penduduk desa. Ruan Fugui menyalakan rokok Zonghua yang diberikan Xia Ruofei dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Bos Xia ada di sini untuk mempekerjakan pekerja hari ini. Mari kita sambut pidato Bos Xia." Penduduk desa bertepuk tangan. Xia Ruofei tersenyum dan menekan tangannya ke bawah. "Semuanya, saya yakin Anda sudah tahu bahwa saya menyewa sebidang tanah kolektif di desa kami untuk membuka pertanian, jadi kami dianggap berasal dari desa yang sama." Penduduk desa langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa bos ini cukup baik dan tidak sombong. Xia Ruofei melanjutkan, "Karena kita adalah keluarga, saya tidak akan bertele-tele. Saya akan langsung ke intinya. Untuk gelombang pertama, saya akan merekrut 15 pekerja.
Pekerjaan utama akan dilakukan di lapangan, seperti menanam sayuran, memupuk, beternak ikan, dan lain sebagainya. Persyaratan saya adalah mereka pekerja keras, jujur, dan memiliki pengalaman bertani. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya sekarang. Bos ya. Seorang petani tua berusia 50-an mengangkat tangannya seperti siswa sekolah dasar dan bertanya, "Berapa yang Anda bayar?" Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Gaji bulanan pekerja normal adalah 5.000 yuan. Ada 5 asuransi dan 1 dana perumahan. Kedepannya dapat ditingkatkan sesuai dengan kinerja peternakan dan kinerja pribadi. Selain itu, akan ada bonus selama liburan." Saat mereka mendengar gajinya dinaikkan menjadi 5.000, penduduk desa menjadi semakin tertarik. Salah satu dari mereka langsung bertanya, "Ada 5 asuransi dan 1 dana? Bukankah itu sama dengan pekerja kerah putih di kota?" "Bos ya, apakah tasmu penuh dengan makanan dan akomodasi?" Xia Ruofei tersenyum. "Makan siang disediakan di pertanian. Kami memiliki sistem kerja 8 jam. Semua orang bekerja pada siang hari dan boleh pulang pada malam hari. Jika mereka harus tinggal di pertanian, tidak masalah. Saya akan meminta mereka untuk membangun asrama staf nanti. Tapi tidakkah kamu ingin pulang dan memeluk istrimu?" Kata-kata Xia Ruofei langsung mengundang tawa. Kesan semua orang terhadap bos muda Xia ini menjadi lebih baik. Kemudian, semakin banyak orang yang mengajukan banyak pertanyaan, dan Xia Ruofei menjawabnya dengan sabar. Ketika dia melihat bahwa semua orang telah mengerti, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, mereka yang tertarik dengan pekerjaan itu bisa pergi ke Paman Ruan untuk mendaftar. Jika Anda memiliki spesialisasi, Anda harus menuliskannya. Aku akan memberimu prioritas." Begitu Xia Ruofei selesai berbicara, penduduk desa segera mengepung Ruan Fugui dan istrinya. Sebagian besar penduduk desa menganggur di rumah. Sekarang, mereka bisa mendapat penghasilan 5.000 sebulan dengan bekerja di pertanian, dan mereka hanya perlu bekerja di siang hari. Berbagai manfaat yang dijanjikan Xia Ruofei juga sangat bagus. Kondisi ini terlalu menggiurkan. Siapa yang tidak mau melakukannya? "Fugui, daftarkan milikku dulu. Saya tahu cara beternak abalon. Ini aku. Saya sudah bertani selama lebih dari 10 tahun, bagaimana bisa kalian yang pergi memancing setiap hari dibandingkan dengan saya? Fugui, ingat aku." Penduduk desa tidak tahu bagaimana cara berbaris, sehingga mereka hanya berkerumun. Membuat Ruan Fugui bingung dan terus-menerus berteriak untuk menjaga ketertiban. Xia Ruofei melihat pemandangan panas di depannya dan tersenyum. Dia berjalan ke samping, menyalakan rokok, dan mulai merokok dengan santai. Bab 114, Membantu Saudara. Penduduk desa dengan cepat menyelesaikan pendaftaran, dan sekitar 30 hingga 40 orang telah melamar pekerjaan tersebut. Xia Ruofei mengambil setumpuk informasi dan berkata, "Semuanya, harap tunggu di luar sebentar. Yang namanya dipanggil, silakan masuk. Saya punya beberapa pertanyaan sederhana untuk ditanyakan." "Bos ya, apakah ini wawancara yang dibicarakan semua orang?" Seorang penduduk desa bertanya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Hampir. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan semua orang." Dengan itu, Xia Ruofei memberi isyarat kepada Ruan Fugui dan mereka berdua berjalan ke Dewan Desa. Penduduk desa menunggu dengan gugup di pintu. Tawaran Xia Ruofei sangat bagus sehingga semua orang tentu saja ingin bekerja. Sebenarnya, Xia Ruofei menghindari pertemuan itu terutama karena dia ingin mendengar nasihat Ruan Fugui. Setelah menjadi sekretaris partai selama bertahun-tahun, Ruan Fugui memperkenalkan penduduk desa dengan sangat baik dan pasti paling memahami masalah. Dia tidak bisa mengatakan apapun di depan penduduk desa, tetapi dia tidak akan menyinggung siapapun jika dia mengutarakannya di depan komite desa. Xia Ruofei langsung meminta Ruan Fugui untuk membantu memilih terlebih dahulu. Pertama-tama, dia tidak ingin ada orang yang berperilaku buruk. Xia Ruofei juga tidak akan mempertimbangkan mereka yang suka bermain trik dan tidak berusaha keras. Selain itu, mereka yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu akan diprioritaskan. Terakhir kali mereka menyewa tanah, Ruan Fugui sudah mengetahui bahwa Xia Ruofei memiliki latar belakang yang kuat. Belakangan, Xia Ruofei bahkan mengajak mereka makan di West River Moon Club yang telah memperluas wawasannya. Oleh karena itu, dia tidak berani berpura-pura menjadi apapun dari Xia Ruofei. Pemutaran pendahuluan selesai dengan sangat cepat.
Kemudian, Xiao Ruofei memanggil penduduk desa untuk wawancara satu persatu. Tidak lebih dari menanyakan keadaan pribadi mereka, berapa usia mereka, berapa banyak anggota keluarga mereka, dan apa spesialisasi mereka. Proses wawancara selesai dengan cepat. Berdasarkan pendapat Ruan Fugui, Xiao Ruofei memutuskan daftar 15 orang. Dia keluar dari Dewan Desa dengan membawa daftar nama dan mengumumkan hasil rekrutmen kepada penduduk desa. Penduduk desa yang terpilih tentu saja sangat gembira, sementara mereka yang tidak terpilih agak kecewa. Xiao Ruofei tersenyum. Jangan kecilkan hati. Peternakan kami akan terus memperluas produksi di masa depan. Ketika kami perlu merekrut pekerja di masa depan, kami akan memprioritaskan desa dongkeng kami. Saya berharap semua orang antusias untuk melamar. Di bawah berkumpul iri penduduk desa, 15 penduduk desa yang terpilih tetap tinggal. Sementara yang lain perlahan-lahan bubar. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, baiklah, semua orang sekarang menjadi karyawan saya di pertanian Taoyuan. Besok, semua orang akan pergi ke pertanian untuk menandatangani kontrak kerja. Kemudian, Anda dapat mulai bekerja secara resmi. Aku akan mulai membayarmu hari ini. Bos, ayo berangkat kerja hari ini. Saya mendengar dari sekretaris Ruan bahwa peternakan Anda sedang dibangun, jadi Anda pasti membutuhkan tenaga kerja. Salah satu penduduk desa menggosok tangan dan tertawa. Kami tidak enak kalau tidak bekerja dan tidak mendapat bayaran. Semua karyawan baru Xiao Ruofei setuju. Penduduk desa ini sangat sederhana. Konsep sederhana mereka adalah mendapatkan bayaran sesuai pekerjaan. Karena gajinya dihitung hari ini, mereka harus bekerja pada bos hari ini. Jika tidak, mereka tidak akan menerima ketidakseimbangan karena tidak bekerja. Xiao Ruofei tertawa, ada tim konstruksi yang sedang melakukan konstruksi. Semuanya, kembalilah dan selesaikan masalah keluargamu hari ini. Anda dapat kembali besok untuk menandatangani kontrak. Ini. Baiklah, terima kasih. Bos. Karyawan baru pulang dengan gembira. Xiao Ruofei mengucapkan terima kasih kepada Ruan Fugui dan pergi dari komite desa. Setelah kembali ke villa, Xiao Ruofei menelepon Ling Qingsui dan meminta untuk mengiriminya salinan kontrak kerja untuk Ling GFNB. Kemudian, dia membuat beberapa perubahan berdasarkan situasi aktual pertanian Taoyuan dan mencetak 15 eksemplar. Setelah dia selesai, Xiao Ruofei melihat tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jadi dia mengangkat teleponnya dan menelepon Pang Hao. Ruofei. Sedikit spesifik, apakah kalian bersenang-senang tadi malam? Xiao Ruofei bertanya sambil tersenyum. Sangat bagus. Presiden Zheng kemudian meminta seseorang untuk mengirimkan banyak piring buah dan makanan ringan. Pang Hao berkata, kaulah yang melarikan diri di menit-menit terakhir. Para wanita di kelas mengungkapkan kemarahan yang mendalam dan meminta agar Anda mentraktir kami lain kali untuk kesalahannya. Xiao Ruofei tertawa dan berkata, tentu saja. Tidak masalah. Oh benar, Lil, gendut, dia bertanya, ada begitu banyak orang kemarin, jadi tidak nyaman untuk bertanya padamu. Apa pekerjaanmu sekarang? Pekerjaan bagus apa yang bisa dimiliki oleh lulusan universitas kelas 3 seperti saya? Pang Hao tersenyum pahit. Saya telah bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan asuransi selama 2 tahun terakhir. Bagaimana pengobatannya? Xiao Ruofei bertanya. Gaji pokoknya sangat rendah sehingga keterlaluan. Saya hanya bisa mencari nafkah dengan mengandalkan komisi bisnis. Pang Hao berkata, itulah mengapa saya harus menjalankan bisnis ini efektivitas tenaga. Sik. Pokoknya, ayo kita campur dulu. Xiao Ruofei menggoda, sedikit menggelitik. Kamu terdengar seperti hidup di perairan dalam dan api. Namun, saya sangat penasaran dengan fakta bahwa Anda tetap bisa mempertahankan montok tubuh meskipun ada tekanan hidup. Adik kecil ini sangat mengagumkanmu. Adikmu. Pang Hao tertawa dan memarahi, kamu menggosoknya, bukan? Haha, Xiao Ruofei tertawa gembira. Lalu dia bertanya, serius, apa rencanamu ke depan? Saya berbohong jika saya mengatakan saya tidak punya pikiran apapun. Pang Hao berkata, saya agak menyesal bermain game sepanjang hari ketika saya masih kuliah dan mengabaikan pelajaran saya. Meskipun sekolahnya rata-rata, banyak teman sekelasku yang pekerja keras berprestasi baik. Pang Hao berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya mengambil jurusan keuangan di universitas, jadi saya belajar sekarang.
Saya sedang bersiap untuk mendapatkan sertifikat akuntan. Saya berpikir untuk mengubah karir saya di masa depan jika saya memiliki kesempatan. Masa depan apa yang kamu tunggu? Datanglah ke perusahaanku. Xia Wofei berkata langsung, Anda tepat waktu untuk urusan keuangan. Saya kekurangan seorang akuntan. Ketika struktur perusahaan sudah siap, Anda akan menjadi direktur keuangan. Ah, Wofei, kamu tidak bercanda, kan? Pang Hao bertanya dengan ragu-ragu, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sedikit dikirimkan, bolehkah aku bercanda tentang ini? Xia Wofei tertawa dan berkata, menjadi direktur keuangan Paradise Corporation lebih baik daripada menjadi agen asuransi, bukan? Xia Wofei menelepon Pang Hao dengan tujuan merekrutnya. Itu sebabnya dia ingin tahu tentang situasi Pang Hao saat ini. Jika Pang Hao baik-baik saja, Xia Wofei tidak akan menyebutkannya. Namun, karena Pang Hao tidak puas dengan masalah saat ini, Xia Wofei memutuskan untuk menariknya tanpa ragu-ragu. Ketika Xia Wofei menggunakan orang, kemampuannya adalah satu hal, tetapi dia lebih menghargai karakter. Pang Hao adalah saudara yang baik di SMP. Setelah mengenalnya sehari sebelumnya, dia mengetahui bahwa karakter si kecil gendut masih sama seperti dulu. Dia tidak berubah sama sekali, bisa dikatakan ia berasal dari kalangan bawah. Namun demi membela Xia Wofei, ia tak segan-segan melawan Liu Hang, putra seorang pejabat pemerintah. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Xia Wofei memercayainya. Pang Hao secara alami sudah mengetahui nama Paradise Corporation sekarang. Dia berkata, tentu saja saya senang. Tapi Wofei, aku bahkan belum lulus ujian akuntan. Jika saya pergi ke perusahaan Anda dapat meluangkan waktu untuk mempelajarinya jika Anda belum terbiasa dengan bisnis ini. Lagi pula, bukankah kamu sudah mempersiapkan ujiannya? Xia Wofei berkata tanpa ragu, tidak masalah bagi saya apakah saya memiliki sertifikat atau tidak. Kuncinya posisi penting seperti keuangan harus diisi oleh saudara yang bisa saya percaya. Pang Hao juga sangat tersentuh saat mendengar ini. Dia segera berkata, baiklah. Wofei, hanya karena apa yang kamu katakan, aku akan membongkar diriku sebentar lagi. Jangan khawatir, saya akan memastikan semuanya beres. Jika ada kesalahan, kamu akan segera memecatku. Ini tidak terlalu serius, kata Xia Wofei sambil tersenyum. Oke, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Saya akan mengirimkan lokasinya kepada Anda di WeChat nanti. Datanglah pagi-pagi sekali. Baiklah, sampai jumpa besok. Keesokan paginya, Ye Lingyun langsung pergi ke lokasi pembangunan. Peralatan keamanan yang dia pesan telah tiba pada hari itu, dan dia akan sibuk. Setelah Xia Wofei mengirim 2 truk sayur pergi, dia melihat Pang Hao dan 15 karyawan baru yang direkrut kemarin tiba di villa hampir pada waktu yang bersamaan. Selamat pagi bos. Halo, bos Xia. Semua karyawan baru menyambut Xia Wofei dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Mereka sangat terkejut dengan pertanian modern. Xia Wofei tersenyum dan menyapa mereka. Kemudian, dia berjalan ke arah Pang Hao dan berkata, sedikit mendesak, kamu datang lebih awal. Peluang untuk membuat kemajuan pesat di masa depan kita, kata Pang Hao sambil tertawa. Bagaimana tidak datang lebih awal? Dasar bocah. Xia Wofei dengan ringan meninju dada Pang Hao dan berkata, tunggu sebentar. Saya harus bermimpi dengan beberapa hal. Baiklah. Xia Wofei meminta Pang Hao membawa meja kecil ke halaman dari ruang tamu. Kemudian, dia mengeluarkan kontrak yang telah dia cetak sebelumnya. Beberapa karyawan baru melek huruf. Meski mereka belum bisa memahami sepenuhnya kontraknya, namun mereka tetap bisa memahami manfaat dan pengobatannya, oleh karena itu, semua orang segera menandatangani kontrak dan membubuhkan cap jempolnya. Xia Wofei juga menandatangani dan mencap kontrak dengan stempel perusahaannya. Kontrak kerja ini resmi berlaku. Awalnya, Xia Wofei ingin memberi karyawan baru libur beberapa hari lagi. Lagi pula, masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di bidang pertanian. Gaji beberapa hari tidak berarti apa-apa dia. Namun para nelayan dan petani sederhana ini tidak berbuat apa-apa. Dalam pikiran mereka, mereka dibayar untuk melakukan sesuatu. Xia Wofei tidak punya pilihan selain membiarkan mereka membantu lokasi pembangunan. Dengan cara ini, mereka sedikit dapat meningkatkan efisiensi kerja mereka. Setelah menyerahkan karyawan baru kepada manajer Li, yang mengawasi lokasi konstruksi,
Xia Ruofei menyerahkan semua hal dari Departemen Keuangan perusahaan, termasuk rincian rekening, segel keuangan, dan transfer ban kepada Pang Hao. Pada tahap ini, tugas Pang Hao adalah mengatur keuangan Paradise Corporation dengan baik, termasuk membuat penggajian bagi karyawan baru dan menyelesaikan dana pembangunan dengan pihak konstruksi secara bertahap. Penyelesaian makanan dan minuman Linji dan si Jiang Moon Club juga harus diubah secara bertahap menjadi transfer umum ke transportasi umum. Ini cukup membuat Pang Hao sibuk untuk sementara waktu. Xia Ruofei memutuskan untuk memberi 5.000 yuan untuk membeli desktop yang layak di kota. Kemudian, dia akan membiarkan Pang Hao menggunakan ruang tamu lain di lantai pertama sebagai kantor Departemen Keuangan. Begitu saja, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tetapi Xia Ruofei punya banyak waktu luang. Pada pagi hari ketiga, Xia Ruofei sedang bermain petir di halaman villa ketika Ye Lingyun tiba-tiba muncul di pintu dan berkata, "Saudara Xia, ada 2 mobil di sana. Mereka sepertinya mencarimu." Oh. Xia Ruofei berdiri dan keluar dari rumah besar. Ye Lingyun mengikuti di belakangnya. Di perbincangan, sebuah mobil bisnis Mercedes-Benz hitam dan mobil bisnis Mercedes-Benz berwarna perak melaju satu demi satu. Mobil melaju langsung ke pintu masuk halaman. Pintu Mercedes-Benz terbuka, dan beberapa pemuda berjas Men in Black dengan cepat keluar dari mobil. Sekilas Xia Ruofei dapat mengetahui bahwa pria berjas hitam ini sangat lincah dan sangat pelatihan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, ketika pintu listrik MPV perlahan terbuka dengan 2 bunyi bip, alis Xia Ruofei langsung mengendur. Ini karena dia melihat Tian Huixin membawa Huan Huan dan keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Ma Ziming. Luyu juga keluar dari mobil. Ketika Huan Huan melihat Xia Ruofei dari jauh, dia segera melepaskan diri dari pelukan Tian Huixin dan berlari ke arah Xia Ruofei dengan senyum bahagia dan polos. Bab 115, berkunjung untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Paman!" Huan Huan berteriak gembira dari jauh. Kali ini, pengucapannya jauh lebih jelas dibandingkan beberapa hari yang lalu. Senyuman lembut muncul di wajah Xia Ruofei. Dia mengepalkan dan membuka tangannya. Huan Huan melompat ke pelukannya dan mengusap wajah merah mudanya ke wajah Xia Ruofei. "Huan Huan, apakah kamu merindukan paman?" Xia Ruofei bertanya sambil memeluk Huan Huan. "Saya sangat ingin." Huan Huan menjawab dengan sangat serius. "Seberapa besar kamu merindukanku?" Huan Huan membungkusnya dan berpikir sejenak. Dia kemudian membuka tangannya dan memberi isyarat, "Menurutku begitu." Setelah itu, orang dewasa yang mengikuti mereka semua tertawa gembira. Bahkan Luyu memiliki senyuman langka di wajahnya. Xia Ruofei berdiri dengan Huan Huan di pelukannya dan menyapa mereka, "Tuan Ma, Nona Tian, Luyu, apa kabar?" "Xia Sheng, lingkungan pertanianmu tidak buruk?" Ma Ziming tersenyum dan berkata, "Sepertinya kariermu berjalan sangat baik." Tian Huixin juga tersenyum dan menyapa Xia Ruofei. Luyu juga mengangguk ke arah Xia Ruofei sebagai salam. Ekspresinya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Dia tidak lagi tampak seperti Xia Ruofei berinvestasi beberapa juta dolar padanya. Dia bahkan memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Jelas sekali kesannya terhadap Xia Ruofei telah banyak berubah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata kepada Ma Ziming, "Ini hanya pertarungan kecil, tidak cukup untuk menarik perhatian Tuan Ma." Kemudian, dia mencubit wajah kecil Huan Huan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Ma, Nona Tian, apakah Huan Huan sudah menyelesaikan obatnya? Bagaimana situasinya?" "Xia kecil, efek pengobatan Tiongkokmu sangat jelas." Tian Huixin berkata dengan penuh semangat. "Benar, Xia Sheng. Anda seorang dokter yang saleh." Ma Ziming juga sangat bersemangat. "Kami di sini untuk mengucapkan terima kasih." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ayo, ayo, ayo. Ayo bicara di dalam." Ye Lingyun tercengang. Dia belum pernah mendengar instruktur Xia memiliki keterampilan medis, dan sepertinya dia sangat ahli dalam hal itu. Tetapi mengapa instruktur Xia selalu pergi ke tim kesehatan ketika dia sakit kepala di Angkatan Darat? Dia pasti menyukai seorang prajurit wanita cantik di tim kesehatan. Ye Lingyun menebak dalam hatinya. Xia Ruofei tentu saja tidak tahu bahwa hati Ye Lingyun yang tenang juga terbakar oleh api gosip. Dia memimpin kelompok itu ke halaman villa, pengawal Ma Ziming berpakaian hitam tetap berada di luar halaman.
Melihat begitu banyak orang yang masuk, petir yang tadinya tergeletak malas di bawah sinar matahari, tiba-tiba bangkit. Ia menampilkan kerumunan dengan waspada dan mengeluarkan suara rengekan. Petir, ini tamuku. Jangan kejam. Xia Ruofei khawatir petir akan menakuti orang. Jadi dia segera berteriak. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, kilat segera kembali lesu. Ia memandang ke arah kerumunan dengan ketidakpedulian tak acuh, lalu berjalan ke sisi lain halaman di mana terdapat lebih banyak sinar matahari. Ia berbaring dengan nyaman dan terus berjemur di bawah sinar matahari. Ketika Huan melihat kilat, yang bulunya sehalus sutra, dia sangat gembira. Dia menunjuk ke arah petir dengan jari kelingkingnya yang merah jambu dan berteriak, Dog Gie. Dog Gie, Huan, nama anjing itu adalah petir. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin bermain dengan petir? Aku ingin. Huan berkata tanpa ragu-ragu. Baiklah. Xia Ruofei meletakkan Huan di tanah dan berkata sambil tersenyum, pergi. Xia kecil, ini, Tian Huixin tidak bisa tidak khawatir tentang petir. Tadi sangat sengit. Xia Ruofei tersenyum. Nyonya Tian, jangan takut. Petir sangat lembut. Lalu, Xia Ruofei berkata, petir, bermainlah dengan Huan. Jangan menakuti dia, oke? Petir mengangkat kelopak mata dan perlahan mengibaskan ekornya, menandakan bahwa ia mengerti. Huan berlari ke arah kilat dengan gembira dan membekukan bulu halusnya. Jantung Tian Huixin hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Namun, petir sepertinya menikmatinya. Dia menutup matanya sedikit dan membiarkan Huan menyentuhnya. Ia bahkan dengan lembut menyentuh Huan dengan hidungnya, terlihat cukup jinak. Semakin banyak Huan bermain, dia menjadi semakin bahagia. Pada akhirnya, dia hanya merangkul leher Lightning dan menggumamkan sesuatu pada petir. Dia berusaha mengingatkan kilat bahwa kemampuan bahasanya masih lebih buruk dibandingkan anak-anak lain seusianya. Tian Huixin melihatnya sebentar sebelum dia menjadi rileks. Xia Ruofei meninggalkan Ye Lingyun di halaman untuk menjaga Huan sementara dia membawa Ma Ziming, istrinya, dan Lu Yu ke villa. Semua orang mengambil tempat duduknya di ruang tamu. Xia Ruofei membuatkan teh untuk mereka bertiga, lalu duduk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kondisi Huan telah membaik. Tian Huixin dengan bersemangat mengangguk dan berkata, itu benar, Xia kecil. Kondisi Huan sedikit membaik setiap kali dia meminum obatnya. Itu seperti mimpi bagi kami. Tian Huixin melirik putrinya, yang sedang bermain gembira dengan petir di halaman, dan melanjutkan, mata Huan baik-baik saja sekarang. Dia bisa menatap mata orang dewasa dan dia bisa mendengarkan kita dengan serius. Dia bahkan dapat berkomunikasi dengan normal. Hanya saja dia perlu waktu untuk mengembalikan fungsi bahasanya. Saat dia berbicara, mata Tian Huixin memerah lagi. Dia sangat mengecewakan putrinya selama beberapa tahun terakhir dan telah mengalami banyak harapan, kekecewaan, dan bahkan keputusasaan. Sekarang Huan telah banyak berubah, sulit untuk menggambarkan perasaannya. Ma Ziming merangkul bahu istrinya dan menamparnya dengan lembut, berkata, Xia Sheng, kami meminta Huan melakukan ensefalog dinamis jarak jauh kemarin, dan hasilnya sangat normal. Gelombang epilepsi yang selalu ada sebelumnya telah hilang. Dokter mengatakan ini adalah tanda penting bahwa sistem saraf otak telah kembali normal. Itu hebat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Huan adalah gadis kecil yang lucu, tapi dia selalu hidup di dunianya sendiri. Sekarang setelah dia pulih, Xia Ruofei secara alami berbahagia untuknya dari lubuk hatinya. Saya akan menyiapkan pengobatan Tiongkok lainnya hari ini untuk mengkonsolidasikan efeknya. Xia Ruofei berkata, saya pikir pemecahannya akan teratasi sepenuhnya setelah 1 atau 2 kali perawatan lagi. Xia Sheng, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Kata Ma Ziming sambil memegang erat tangan Xia Ruofei. Kemudian, Ma Ziming mengeluarkan cek dari saku dalam jasnya dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Dia berkata, Xia Sheng, saya tahu kamu tidak mentraktir Huan demi uang, tapi ini adalah hadiah dari keluarga Ma. Anda harus merasa tidak nyaman. Xia Ruofei mengambil cek itu dan melihat jumlah 1 juta dolar Tiongkok. Dia merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum tanpa berpikir, baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Setelah itu, dia menyimpan ceknya. Menurut pendapat Xia Ruofei, 1 juta yuan untuk 1 kelopak bunga aneh tidaklah terlalu mahal.
Ketika Luyu melihat ini, dia berpelukan di dalam hatinya, orang ini benar-benar tidak sopan, bahkan tidak menolak tawaran itu. Namun, meskipun dia mengatakan itu di dalam hatinya, Luyu menyadari bahwa dia tidak merasa jijik dengan ucapan Xia Ruofei. Perilaku seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sebaliknya, dia merasa pria itu adalah orang yang tulus dan tidak sok. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kesannya terhadap Xia Ruofei telah berubah. Xia Ruofei berkata, "Kalian tetap di sini dan bermain dengan Huan-Huan sebentar. Saya akan pergi ke apotek pengobatan tradisional Tiongkok di kabupaten itu untuk membeli obat dan merebusnya. Jika suatu saat tiba, Anda bisa membawa kembali dan menyimpannya di lemari pendingin." "Baiklah, baiklah. Maaf merepotkanmu, Xia Sheng." Ma Ziming dengan cepat berkata. Xia Ruofei memandang Luyu dan bertanya sambil tersenyum, "Nona muda Lu, apakah kamu ingin ikut denganku untuk membeli obat hari ini?" Wajah cantik Luyu sedikit memanas dan dia berkata, "Aku terlalu malas untuk mengikutinya. Bagaimana jika kamu pergi ke itu, aku harus menunggumu lama sekali." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil kunci mobil di meja kopi dan berjalan keluar. Pada saat ini, telepon Ma Ziming tiba-tiba berdering. "Halo? Saya," kata Ma Ziming dalam bahasa Kanton. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan orang di ujung telepon. Tapi wajah Ma Ziming tiba-tiba berubah dan dia buru-buru bertanya, "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah saya dalam keadaan sehat. Apakah dia dalam bahaya? Cepat beritahu aku." "Oke, aku tahu, aku tahu." Bab 116, Sedotan Penyelamat. Meskipun Xia Ruofei tidak mengerti bahasa Kanton, dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi ketika dia melihat ekspresi Ma Ziming berubah. Oleh karena itu, dia juga menghentikan langkahnya dan menatap Ma Ziming. Tian Huixin menunggu Ma Ziming menutup telepon dan langsung bertanya dengan cemas, "Ziming, ada apa dengan ayah?" Ma Ziming sedikit sedih, dan matanya sedikit merah. Dia menenangkan emosinya dan berkata kepada Tian Huixin, "Ayah." Dia tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Dia dalam keadaan koma. Ah! Tian Huixin mengulurkan tangan dan menutup mulut. Setelah beberapa lama, dia bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi?" "Ayah. Kesehatannya selalu baik, Huixin. Kita harus segera kembali ke pelabuhan." Dekan Qin berkata bahwa kondisi ayah. "Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Pesawat yang dikirim oleh keluarga saya sudah menawarkan penerbangan pulang. Sekarang sedang menuju Sanshan. Ayo pergi ke bandara sekarang." Ma Ziming berkata dengan ekspresi sedih. "Baiklah. Ayo pergi." Tian Huixin juga sedikit bingung. Meskipun ayah mertuanya secara bertahap mulai mendelegasikan kekuasaan kepada Ma Ziming, dia tetap menjadi pilar bisnis keluarga. Jika ayah mertuanya tidak ada lagi, Ma Ziming akan segera menghadapi situasi kesulitan internal dan eksternal. Ma Ziming dengan lembut menyeka udara mata dari sudut matanya dan berkata kepada Xia Ruofei, "Xia Sheng, maafkan aku. Ayah saya tiba-tiba mengalami pendarahan otak dan kami harus segera kembali ke Hong Kong. Aku harus merepotkanmu lain kali untuk merawat Huan-Huan." "Oh, aku baik-baik saja," kata Xia Ruofei. "Kalian harus kembali. Masalah orang tua itu lebih penting." "Baiklah," katanya. Ma Ziming dan Tian Huixin keluar. Tian Huixin pergi ke halaman dan menemukan Huan-Huan yang masih belum selesai bermain. Semua orang keluar dari halaman bersama-sama. Tentu saja, Xia Ruofei mengirim mereka sampai ke pintu. Pada saat ini, Luyu tiba-tiba melihat ke arah Xia Ruofei dan bertanya, "Xia Ruofei, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan ayah pamanku?" Ma Ziming dan Tian Huixin segera menghentikan langkah mereka dan menatap Xia Ruofei dengan penuh harapan. Saat ini, mereka begitu khawatir sehingga yang terlintas di benak mereka hanyalah kembali ke Hong Kong secepat mungkin. Setelah pertanyaan Luyu, Ma Ziming dan istrinya segera teringat bahwa keterampilan medis Xia Ruofei sangat cemerlang. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan medis pasti tahu betapa berbahayanya infark miokard akut yang dialami Profesor Tian, belum lagi autisme Huan-Huan. Ini adalah masalah medis kelas dunia, namun Xia Ruofei telah berhasil menyelesaikannya. Melalui telepon, Dekan Qin dari rumah sakit keluarganya pada dasarnya mengumumkan bahwa ayahnya, Ma Xiong, tidak punya harapan. Ma Ziming sedang terburu-buru untuk kembali.
Di satu sisi, dia ingin bertemu ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Di sisi lain, dia ingin kembali untuk menstabilkan situasi dan bersiap menghadapi berbagai tekanan dari dalam dan luar keluarga setelah kematian Ma Xiong. Seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat hidup dan menaruh semua harapannya pada Xiao Ruofei. Pasangan itu memandang Xiao Ruofei dengan saksama, berharap dia akan mengangguk. Xiao Ruofei tersenyum pahit. Pengobatan Tiongkok memang memiliki cara untuk mengobati pendarahan otak. Namun hal itu juga perlu dikaji secara detail. Saya belum membahas pasiennya dan saya belum mengetahui kondisinya sama sekali. Saya tidak bisa memberikan jaminan apapun. Ketika Luyu mendengar ini, dia langsung berkata, Xiao Ruofei, tolong bantu bibi dan paman. Kami tidak membutuhkan jaminanmu, kami hanya perlu mencoba yang terbaik. Ketika Luyu berbicara, dia menatap Xiao Ruofei dengan matanya yang besar dan berair. Xia Sheng, jika Anda merasa nyaman, silakan kembali ke Hong Kong bersama kami, kata Ma Ziming dengan cepat. Kami akan sangat berterima kasih terlepas dari apakah pengobatannya berhasil atau tidak. Xiao Ruofei tidak menentang pengobatan penyakit Ma Xiong. Dia mempunyai kesan yang baik terhadap orang kaya terkenal ini. Ia juga akrab dengan kisah inspiratif tentang diri malang Ma Xiong di masa mudanya. Apalagi membantu keluarga Ma pasti akan sangat membantu perekonomian di masa depan. Namun, Xiao Ruofei tidak mengetahui seberapa serius kondisi Ma Xiong, jadi dia ragu-ragu. Dia berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin aku pergi bersamamu. Tapi aku tidak punya Hong Kong dan Macau Pass. Diperlukan izin untuk pergi ke Hong Kong. Sekalipun permintaannya mendesak, itu akan memakan waktu 5 hingga 7 hari kerja. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Aku akan meminta ibuku untuk segera mengordinasikannya. Luyu berkata tanpa ragu, kalian pergi ke bandara dulu. Serahkan Hong Kong dan Macau Pass kepada saya. Xiao Xia, Tian Huixin menatap Xiao Ruofei dengan mata memohon. Xiao Ruofei tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Tapi Anda harus menunggu saya selama 2 menit. Dengan itu, Xiao Ruofei kembali ke villa dan memasuki garasi, pintu garasi dikunci setiap pagi. Kecuali saat dia sedang membawa sayur-sayuran. Xiao Ruofei memanggil gulungan lukisan roh di garasi. Kemudian, dia mengambil masing-masing sayuran untuk 2 restoran selama 5 hari dan meletakkannya di kedua sisi. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah koper kecil dari tempatnya dan menaruh beberapa pakaian di dalamnya. Dia kemudian menyeret kopernya keluar dari villa. Dari sudut pandang Ma Ziming dan yang lainnya, Xiao Ruofei pasti masuk ke rumah untuk mengemas barang bawaannya. Xiao Ruofei memberi Ye Lingyun beberapa instruksi, terutama tentang 11 Jiang Yue dan restoran Ling yang datang untuk mengambil sayuran. Dia juga percaya padanya lokasi pembangunan pertanian. Pada akhirnya, Xiao Ruofei juga memberi Ye Lingyun kunci villa dan truk pickup. Kemudian, Xiao Ruofei juga memberikan beberapa instruksi kepada Lightning. Dia ingin dia mendengarkan kata-kata Ye Lingyun ketika dia keluar selama beberapa hari. Waktu adalah hal yang sangat penting. Setelah Xiao Ruofei dengan cepat menyelesaikan masalah ini, dia mengikuti keluarga Ma Ziming ke dalam mobil bisnis Mercedes-Benz. Luyu, sebaliknya, mengambil Mercedes-Benz yang dikendarai pengawal Ma Ziming kembali ke kota. Dalam perjalanan ke bandara dengan mobil bisnis, Xiao Ruofei masing-masing menelepon Presiden Zheng dan Ling Qingshui, memberitahu mereka bahwa dia akan keluar selama beberapa hari dan bahwa sayuran Taoyuan yang akan dipasok untuk 5 hari ke depan telah disiapkan sebelumnya. Dia meminta mereka mengirim mobil untuk segera mengangkut mereka. Kedua keluarga memiliki tempat penyimpanan dingin sendiri, jadi menyimpan sayuran untuk beberapa hari bukanlah masalah besar. Pada akhirnya, Xiao Ruofei mengirimkan informasi kontak Ye Lingyun kepada mereka berdua. Ketika Ling Qingshui mendengar bahwa Xiao Ruofei akan keluar, dia bertanya tentang masalah karena khawatir. Namun, ini adalah masalah pribadi keluarga Ma Ziming, jadi tidak nyaman bagi Xiao Ruofei untuk berbicara terlalu banyak. Dia hanya mengatakan bahwa dia dalam keadaan darurat dan harus pergi selama beberapa hari agar dia bisa tenang. Bandara ini juga berada di Kabupaten Changping, jadi butuh waktu sekitar setengah jam bagi mobil untuk sampai di Bandara Changping yang terletak di tepi laut. Kali ini, keluarga Ma telah mengirimkan jet pribadi untuk menjemput mereka, sehingga Xiao Ruofei dan yang lainnya tidak mengambil jalur normal. Sebaliknya, mereka sampai di sebuah bangunan kecil di sebelah terminal utama.
Ada jalan untuk jet pribadi. Begitu mereka tiba di bandara, Luyu menelepon untuk memberitahu mereka bahwa Hong Kong dan Macau Pass milik Xia Ruofei telah diselesaikan. Sekretaris secara pribadi telah maju ke depan. Ini tidak bisa lagi dikatakan efisien. 10 menit yang lalu, Xia Ruofei telah mengirimkan dokumen yang diperlukan kepada Luyu di dalam mobil. Seluruh dokumen kontrak telah diselesaikan dalam waktu kurang dari setengah jam. Pengawal MA Ziming mengambil Hong Kong dan Macau Pass milik Xia Ruofei dan pergi ke bandara. Xia Ruofei dan yang lainnya hanya bisa menunggu. Untung saja jet pribadi dari Hong Kong belum mendarat sehingga tidak membuang-buang waktu. Jaraknya sekitar 50 menit berkendara dari kota. Namun dari saat Luyu menelepon hingga pengawalan ke terminal pesawat pribadi, hanya butuh waktu sekitar setengah jam. Diperkirakan beberapa saudara ini juga berlari telah menguasai tenaga sepanjang perjalanan. Xia Ruofei menerima tiket Hong Kong dan Macau yang baru dan segera menjalani pemeriksaan keamanan sederhana dengan keluarga MA Ziming yang beranggotakan 3 orang. Mereka memasuki kawasan terlarang terminal pesawat pribadi. Jumlah penumpang di pesawat itu terbatas, jadi pengawal tidak mengikuti mereka. Mereka mengambil penerbangan sipil tercepat untuk kembali ke pelabuhan. Xia Ruofei dan yang lainnya pergi ke tempat parkir yang ditentukan di landasan dan menunggu. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah pesawat bisnis jet yang jauh lebih kecil dari sebuah pesawat penumpang perlahan-lahan mendekati dari jarak jauh dan dengan cepat dan mantap mendarat di landasan. Bab 117, di akhir baris. Pesawat dengan cepat meninggalkan landasan dan meluncur di sepanjang landasan menuju Xia Ruofei dan yang lainnya. Begitu pesawat berhenti, seorang pramugari langsung membuka pintu kabin dan menurunkan tangga akomodasi. Kemudian, dia segera turun dan berdiri dengan hormat di samping pesawat. Karena waktu semakin mendesak, pramugari cantik itu segera menutup pintu kabin setelah Xia Ruofei dan yang lainnya naik ke pesawat. Segera setelah semua orang duduk dan memasang sabuk pengaman, suara kapten terdengar melalui radio, memberitahu semua orang bahwa pesawat akan meluncur ke landasan lagi. Dari saat mereka mendarat hingga saat mereka membuka komputer dan meluncur keluar lagi, tidak ada 1 menit pun yang terbuang. Jet bisnis Gulfstream menunggu di landasan selama 2 hingga 3 menit sebelum diberikan izin lepas landas. Pesawat perlahan berputar dan mulai menambah daya dorong lepas landas setelah sejajar dengan landasan. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan dorongan di punggungnya. Pemandangan di luar jendela kapal lewat dengan cepat, dan pesawat dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Segera, Xia Ruofei merasakan badan pesawat sedikit bergetar. Pesawat itu melompat ringan dan terbang ke angkasa. Ketika Xia Ruofei berada di angkatan darat, dia menggunakan pesawat angkut militer dan helikopter serang. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menaiki pesawat bisnis kelas atas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Gulfstream G660 ini juga merupakan produk kelas atas di antara pesawat pribadi. Kabinnya dilengkapi dengan sangat mewah, dengan jok berlapis kulit, ruang duduk yang luas, dan fasilitas multimedia yang mempesona. Semuanya berada di luar jangkauan kabin penerbangan sipil kelas 1 biasa. Inilah kehidupan orang kaya. Nyaman, cepat, dan perjalanan lebih menyenangkan. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, suatu hari nanti, saya akan membeli pesawat seperti ini. Dia telah berada di angkatan darat selama 7 tahun dan telah mempertaruhkan nyawanya untuk negara. Sudah waktunya menikmati hidup setelah dia pensiun. MA Ziming dan istrinya sama-sama khawatir. Hanya Huan-Huan yang masih muda yang terlihat sangat bahagia karena Xia Ruofei juga ada di pesawat. Ketinggian jelajah pesawat Gulfstream adalah 40.000 kaki, 30.000 kaki lebih tinggi dari pesawat sipil pada umumnya. Berlayar di stratosfer yang stabil, pesawat secara alami tidak mengalami benturan apapun. Sekitar 1 jam kemudian, pesawat mulai turun perlahan dan segera mendarat di Bandara Internasional Hong Kong. Pesawat meluncur menuju tempat parkir, dan mobil mewah pengasuh Toyota sudah menunggu di sana. Keluarga MA bahkan berkoordinasi dengan petugas imigrasi agar segera menangani prosedur masuknya Xia Ruofei di landasan. Kemudian rombongan masuk ke dalam Toyota. Xia Ruofei mengira mobil itu langsung menuju rumah sakit. Di luar dugaan, mobil tersebut tidak meninggalkan bandara. Sebaliknya, ia dipimpin oleh mobil pemandu helipad di sisi lain menuju bandara. Helikopter pribadi yang diatur oleh keluarga MA sudah menghidupkan mesinnya, dan rombongan naik helikopter lagi.
Helikopter itu dengan cepat lepas landas dan terbang menuju barat daya Hong Kong. Di pesawat, Ma Ziming menjelaskan sedikit. Xia Ruofei kemudian menyadari bahwa mereka telah mengatur ini untuk menghindari kemacetan pada jam sibuk dan untuk mencapai rumah sakit lebih cepat. Melihat keluar jendela ke arah cahaya terang Hong Kong dan mendengarkan deru mesin helikopter, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi tentang kehidupan orang kaya. Tak lama kemudian, pesawat mendarat di landasan atap gedung rumah sakit. Rumah sakit ini dimiliki oleh grup Heng Feng milik keluarga Ma dan merupakan salah satu rumah sakit swasta paling mewah di Hong Kong. Negara ini memiliki kondisi medis terbaik di Asia. Xia Ruofei dan yang lainnya turun dari helikopter. Anggota keluarga Ma sudah menunggu di landasan. Dia membawa mereka langsung ke lift di lantai 8, ke Ticu. Direktur rumah sakit Heng Feng dan orang lain berkumpul di luar Icu. Bos besar kelompok Qin Zuan berada di ambang kematian. Tentu saja mereka sangat gelisah. Selain sekelompok dokter berjas putih, ada juga sekelompok orang yang berpakaian sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa mereka kaya atau berkuasa. Mereka berkumpul di luar Icu dan menunggu. Orang-orang ini memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Ada yang cemas, ada yang menantikannya, dan ada pula yang bahkan berbangga atas kemalangannya. Begitu kelompok Ma Ziming muncul, orang-orang yang berkumpul di pintu masuk Icu mendatangi mereka. Direktur rumah sakit Heng Feng adalah seorang lelaki tua berambut putih. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ma Ziming bertanya dengan cemas, "Din Qin, bagaimana kabar ayahku?" Dekan Qin mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Ming, kondisi Tuan Ma tidak terlihat baik. Dia dalam keadaan koma sekarang dan kehilangan banyak darah. Dia mempunyai gejala hipertensi intrakranial dan refleks korneanya hampir hilang. Kamu harus siap mental." Keduanya berbincang dalam bahasa Kanton, karena menyangkut kondisi pasien, Tian Huixin diam-diam menerjemahkannya agar Xia Ruofei bisa berbahasa Mandarin. Mata Ma Ziming tiba-tiba memerah. Dia bertanya, "Din Qin, apakah benar-benar tidak ada jalan lain?" Dekan Qin menenangkan dan berkata, "Tuan. Usia Ma sudah sangat tua, dan herniasi otaknya sudah lama terjadi, sehingga kondisinya sudah tidak bisa lagi beroperasi. Perawatan konservatif pada dasarnya tidak berguna untuk kondisi serius seperti ini." Tubuh Ma Ziming bergoyang, dan dia hampir pingsan. Dia mengulurkan tangan untuk memegang dinding dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum pulih. "Ming muda, kamu harus bertahan. Paman didorong oleh surga, dia pasti akan baik-baik saja. Paman kedua sedang sakit sekarang. Heng Feng masih membutuhkanmu untuk mendukungnya." Kerabat di sebelahnya semua berusaha menghibur Ma Ziming. Meskipun Ma Xiong hanya memiliki satu putra, Ma Ziming, keluarganya masih sangat besar. Ma Xiong memiliki total 6 saudara kandung, dan sebagian besar orang yang hadir hari ini adalah sepupu Ma Ziming. Namun, meskipun orang-orang ini mengucapkan kata-kata penghiburan, tidak ada terlalu banyak kesedihan di wajah mereka. Inilah keluarga kaya. Grup Heng Feng didirikan oleh Ma Xiong, namun sebagian besar kerabatnya memegang posisi penting dalam grup tersebut. Banyak dari mereka bahkan menguasai beberapa aset Heng Feng yang berkualitas tinggi. Sekarang ketua kelompok Heng Feng, Ma Xiong, akan segera meninggal. Berpikir banyak orang telah beralih ke cara membagi harta keluarga. Ma Ziming tiba-tiba menoleh dan menatap Xia Ruofei dengan penuh harapan. Dia bertanya, "Xia Sheng, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan ayahku, kan?" "TNMA, saya bisa mencobanya, tapi saya tidak bisa menjamin hasilnya," kata Xia Ruofei dengan tenang. "Terima kasih. Terima kasih." Ma Ziming dengan cepat berkata, "Tuan Xia, saya serahkan kepada Anda. Tidak peduli apa hasilnya, saya akan berterima kasih dengan pantas." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tidak ada waktu yang terbuang, Tuan Ma. Saya perlu segera menyiapkan obat Tiongkok. Tolong kirimkan saya ke toko obat Tiongkok terdekat. Rumah sakit Heng Feng kami memiliki ruang pengobatan Tiongkok." Ma Ziming dengan cepat berkata. "Dekan Qin, segera bawa Xia Sheng ke ruang pengobatan Tiongkok. Tidak peduli ramuan apa yang dia butuhkan, kamu harus segera menyiapkannya." Pada saat ini, seorang wanita paruh baya yang anggun memandang Xia Ruofei dengan curiga dan bertanya sambil bertanya, "Ming, siapa dia?" Bab 118 Otak adalah hal yang baik. Wanita paruh baya ini bernama Ma Jia, dan dia adalah putri paman Ma Ziming.
Dia juga bekerja di grup Heng Feng, dan posisinya di grup tersebut berada di urutan kedua setelah Ma Ziming. Ma Ziming sedikit mengernyit dan berkata, "Saudari Kuan, ini Xia Sheng, seorang ahli yang saya undang dari daratan." "Seorang ahli?" Ma Su mengangkat kepalanya sedikit dan melirik ke arah Xia Ruofei. Dia mencibir. "Mungkinkah bocah cilik ini tahu ilmu sihir? Ini pertama kalinya aku melihat penyihir muda." "Saudari Kuan, jangan bicara omong kosong." Ma Ziming dengan cepat berkata, "Xia Sheng adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang brilian. Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang masih muda." Ma Jia berteriak berlebihan, "Ming, kamu tidak ditipu, kan? Kami memahami bahwa Anda khawatir dengan penyakit paman kedua, tetapi Anda tidak boleh bersikap konyol. Keterampilan medis apa yang dapat diketahui oleh seorang anak kecil?" Ma Jia telah berbicara dengan Ma Ziming dalam bahasa Mandarin yang patah-patah. Jelas sekali bahwa dia sengaja mengungkapkan agar Xia Ruofei mendengarnya. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik ke arah Xia Ruofei dan dengan sengaja berkata dengan keras, "Ming, ada terlalu banyak penipu di daratan, kamu harus berhati-hati. Ada beberapa penipu yang secara khusus menargetkan orang kaya seperti Anda." Tian Huixin tidak bisa menahan diri ketika mendengar ini. Kata-kata Ma Jia terlalu kasar. Ma Jia kemudian berpura-pura salah bicara dan menutup mulutnya sambil berkata, "Kakak ipar, jangan salah paham. Aku tidak sedang membicarakanmu." Tian Huixin berasal dari daratan. Jadi Ma Jia jelas memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya dan sengaja mengutarakan untuk Tian Huixin. Tian Huixin memandang Xia Ruofei yang berada di dekatnya. Melihat dia masih tenang dan tenteram, dia merasa sedikit lebih nyaman. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saudari Kuan, Xiao Xia adalah teman baik ayahku. Dia juga tamu penting yang saya dan undangan Ziming. Mohon lebih sopan." Mata Ma Jia membelalak berlebihan dan berkata, "Kakak ipar, aku melakukan ini untukmu, Ziming, dan Heng Feng. Bagaimana jika Ming Zai menjadi terlalu khawatir dan ditipu sejumlah besar uang untuk mengobati penyakit paman kedua? Itu akan merugikan Heng Feng." Heng Feng didirikan oleh Ma Xiong. Meski ia telah membagikan sejumlah kecil saham kepada generasi muda keluarga, sebagian besar sahamnya dikuasai oleh dirinya dan Ma Ziming. Dan kata-kata Ma Jia membuatnya terdengar seperti dia adalah penguasa Heng Feng. Ma Ziming menekan ketidakpuasan di dalam hatinya dan berkata, "Saudari Kuan, jangan katakan lagi. Kondisi ayah saya sangat kritis sehingga setiap menitnya berbahaya. Saya akan meminta Tuan Xia untuk segera merawat ayah." Sudah terselesaikan. Setelah dia selesai berbicara, Ma Ziming melihat Ma Jia masih bersiap untuk berbicara, jadi dia langsung menambahkan yang lain, "Yang terbaring di bangsal adalah ayahku. Saya akan bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul." Kemudian, Ma Ziming memandang Xia Ruofei dengan tulus dan berkata, "Xia Sheng, maaf merepotkanmu." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Direktur Qin dari rumah sakit Heng Feng dengan cepat memimpin dan siap membawa Xia Ruofei ke ruang pengobatan Tiongkok. Ketika Xia Ruofei melewati Ma Jia, senyuman lucu muncul di wajahnya. Dia berhenti dan memandangnya, "Kakak perempuan, izinkan saya memberi Anda sebuah kalimat, otak adalah hal yang baik." Ma Jia agak bingung dengan kata-kata yang tidak masuk akal ini dan bertanya dengan tidak sabar, "Apa yang kamu katakan?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Otak adalah hal yang baik. Saya harap kamu juga memilikinya." Kemudian, Xia Ruofei mengikuti dekan Qin. Ma Su terdiam sejenak, tetapi ketika dia sadar kembali, dia sangat marah dan berteriak, "Sialan kamu, kamu berani bilang aku tidak punya otak?" Xia Ruofei menghentikan langkahnya dan berbalik untuk menatap Ma Jia dengan dingin. Menatap dingin tulangnya menyebabkan hati Ma Su menjadi dingin. Niat membunuh dingin Xia Ruofei menghilang begitu saja. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Pasien itu adalah ayah Pak Ma, dan saya adalah dokter yang diundang Pak Ma. Apakah menurut Anda seseorang yang punya otak akan melompat keluar dan berbicara besar saat ini?" Dia berhenti sejenak, dan sebelum Ma Jia bisa mengatakan apapun, dia melanjutkan, "Juga, sebaiknya kamu singkirkan rasa superioritasmu yang tidak bisa dijelaskan, terutama mulutmu yang penuh dengan kata-kata vulgar. Itu hanya akan menampilkan sopan santunmu." Dengan itu, Xia Ruofei pergi dengan cepat tanpa menoleh ke belakang. Ma Jia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bertanya dengan keras di belakangnya, "Jika kamu tidak dapat menyembuhkan penyakit paman kedua,
Apa yang akan kamu katakan? Xiao Ruofei berbalik lagi dan tertawa, lelucon yang luar biasa. Kapan saya berjanji bisa menyembuhkannya? Rumah sakit Heng Feng memiliki begitu banyak ahli otak dan fasilitas medis kelas 1 di Asia, namun mereka semua tidak berdaya. Mengapa saya harus dibudidayakan? Apalagi Pak Emma tidak bilang apa-apa, apa hak Anda untuk menuding? Setelah itu, Xiao Ruofei mengabaikan wanita yang tidak masuk akal itu dan segera mengikuti Din Qin, menghilang di tikungan. Ma Ziming sedikit mengernyit dan memandang Ma Jia sambil berpikir. Dia tidak memperhatikannya, tetapi membawa istri dan putrinya ke bangku panjang di sebelahnya dan duduk. Dia menaruh semua harapannya pada Xiao Ruofei. Yang bisa dia lakukan sekarang hanya menunggu. Karena Ma Ziming sangat menghargai Xiao Ruofei, Dekan Qin tentu saja tidak berani mengabaikannya. Dia dengan penuh hormat membawa Xiao Ruofei ke lift dan ke ruang pengobatan Tiongkok di lantai pertama. Kemudian, dia bertanya, "Tuan Xia, kita sudah sampai di ruang pengobatan Tiongkok. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Din Qin, aku harus merepotkanmu," kata Xiao Ruofei sambil tersenyum. "Silakan minta staf untuk pergi. Saya bisa membuat obatnya sendiri. Ini tidak akan menyita waktu Anda." Tidak masalah, Dekan Qin dengan cepat berkata. Dekan Qin tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia menutup ruang pengobatan Tiongkok sepanjang hari, apalagi beberapa menit. Dia mengikuti instruksi Xiao Ruofei dan memanggil staf untuk keluar. Kemudian, dia dengan hormat mengundang Xiao Ruofei ke apotek. Xiao Ruofei masuk dan melihatnya. Rumah sakit Heng Feng memang kuat. Deretan lemari yang rapi diisi dengan laci-laci kecil, dan setiap laci diberi label. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Bahkan rumah sakit pengobatan Tiongkok provinsi mungkin tidak sebesar apotek ini. Xiao Ruofei telah memeriksa dan menghafal resep untuk menenangkan pikiran dan menyehatkan otak. Resep ini secara alami tidak bisa menyembuhkan pendarahan otak, namun meminumnya pasti tidak berdampak buruk bagi tubuh. Xiao Ruofei tidak meminum obat herbal sesuai resep. Sebaliknya, dia mengonsumsi lebih dari 40 jenis herbal. Selain 7 atau 8 ramuan yang dia butuhkan, sisanya hanya untuk perlindungan. Apotek Qingqing memiliki kamera pengintaian. Xiao Ruofei selalu berhati-hati. Xiao Ruofei keluar dari apotek dengan nampan besar berisi obat Tiongkok. Dekan Qin segera mendatangi mereka, tetapi dia tahu bagaimana menghindari lingkungan, jadi dia tidak melihat ramuannya. "Ten Xia, apakah kamu sudah mengumpulkan semua tanaman obat?" Dekan Qin bertanya. Anda memiliki cukup banyak jenis tanaman obat di sini." Xiao Ruofei tersenyum dan terus bertanya, "Apakah ada tempat untuk merebus obat?" Iya, letaknya di sebelah." "Silakan ikuti saya." Dekan Qin dengan cepat berkata. Ruangan tempat obat diseduh telah dibersihkan, jadi Dekan Qin mengantarnya ke pintu dan berhenti. Xiao Ruofei mengunci pintu dan memastikan tidak ada kamera di ruangan itu. Dia akhirnya merasa lega. Dia dengan terampil menemukan ramuan yang dia butuhkan dari nampan dan mulai menyeduh sup obat. Bab 119, Dr. Xia bergerak. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok di rumah sakit Heng Feng sangat profesional. Itu memiliki semua fasilitas yang diperlukan untuk meramu pengobatan Tiongkok. Ada tungku arang, periuk tanah liat, dan air murni yang disimpan dalam ember khusus berisi air murni. Xiao Ruofei memasukkan herba ke dalam panci tanah liat, menambahkan air tanpa akar secukupnya, dan mulai merebus obatnya. Proses merebus obatnya sangat membosankan, namun perhatiannya tidak bisa terganggu setiap saat. Meski hanya obat untuk membodohi masyarakat, Xiao Ruofei tetap mengikuti prosedur yang tertera di internet dengan ketat dan menghabiskan lebih dari setengah jam untuk merebus obatnya. Ia menuangkan sup obat ke dalam mangkuk porselen yang khusus digunakan untuk menyimpan obat Tiongkok. Kemudian, dia menuangkan sisa ramuan obat yang tidak terpakai dan ampasnya ke dalam tungku dan membakar semuanya. Dengan cara ini, bahkan dokter pengobatan Tiongkok yang paling cemerlang pun tidak akan dapat menemukan resep obat spesifiknya. Xiao Ruofei memeriksanya lagi dengan waspada. Setelah memastikannya aman, dia memanggil lukisan roh dan mengeluarkan kotak pengawet dari mediumnya. Setelah terakumulasi beberapa hari, dia sekarang memiliki 13 kelopak. Ini dengan syarat Xiao Ruofei meningkatkan frekuensi penggunaan kelopak bunga menjadi 2 setiap 3 hari. Kalau tidak, dia bisa menabung lebih banyak.
Meskipun jumlah kelopak bunga eksotis akan meningkat pesat setelah pertanian mulai beroperasi, dan bahkan mungkin ada situasi di mana mereka kekurangan uang, Xia Ruofei tetap menjaga untuk memperkuat dirinya. Setelah mengalami penyiksaan penyakit mematikan, Xia Ruofei menjadi sangat sadar dan menyadari bahwa hanya peningkatan kekuatan pribadinya yang nyata. Kalau tidak, yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Xia Ruofei menggunakan pinset untuk dengan hati-hati mengambil salah satu kelopak bunga biru dan memasukkannya ke dalam sup obat. Kelopak bunga larut ke dalam sup obat tanpa suara. Dia mengaduk sup obat dengan sendok dan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Dia meletakkan mangkuk porselen ke dalam ruang petaruh dan menggunakan aliran waktu yang berbeda untuk mendinginkan sup obat dalam beberapa menit. Xia Ruofei mengeluarkan obat yang sudah dingin dari mediumnya dan menyimpan lukisan itu di tubuhnya. Kemudian, dia keluar ruangan dengan membawa mangkuk porselen. Dekan Qin telah menunggu di luar pintu selama lebih dari setengah jam, dia bahkan tidak duduk, dia dengan cemas mondar-mandir. Dekan Qin segera berjalan ketika dia melihat Xia Ruofei. Xia, apakah semuanya sudah beres? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Dekan Qin, ayo pergi ke Ichu. Oke, terima kasih Dekan Qin cepat berkata. Mereka berdua berkerumun menuju lift. Pendarahan otak adalah penyakit yang sangat berbahaya, terutama karena Ma Xiong mengalami koma begitu cepat. Dalam keadaan seperti itu, angka kematian lebih dari 90%, dan mereka semua meninggal dalam beberapa jam hingga beberapa hari, sehingga keduanya merasakan urgensi. Begitu dia melihat Xia Ruofei dan Dekan Qin, Ma Ziming segera mendekati mereka. Sebagian besar kerabat Ma Ziming memperhatikan percakapan dengan ekspresi yang rumit. Ma Jia, yang baru saja melontarkan, bahkan mencibir dan memandang Xia Ruofei dengan jijik. Faktanya, belum lagi Ma Jia dan kerabatnya. Bahkan Dekan Qin dan ahli otak rumah sakit pun merasa Ma Ziming putus asa. Dengan gejala pendarahan otak yang begitu serius, dia bisa meninggal kapan saja. Bagaimana pengobatan Tiongkok bisa efektif? Xia Sheng, teriak Ma Ziming. Obatnya sudah siap. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera berikan pada Tuan Tua Ma. Oke, Ma Ziming berkata dengan cepat. Dia secara pribadi menemani Xia Ruofei dan memasuki Ichu di bawah bimbingan Dekan Qin. Semua orang mengenakan pakaian steril dan menjalani prosedur desinfeksi lengkap sebelum akhirnya memasuki bangsal Ma Xiong. Ini adalah pertama kalinya Ma Ziming melihat ayahnya sejak dia kembali ke Hong Kong. Ma Xiong berambut putih sedang berbaring di kasur rumah sakit dengan mata tertutup. Dia tampak sangat kuyu. Tubuhnya terhubung dengan berbagai macam kabel, dan peralatan medis canggih yang menggabungkan berbagai indikator tubuhnya setiap saat. Xia Ruofei tidak mau melirik lelaki tua kurus di tempat tidur itu lagi. Dia tidak bisa mengasosiasikannya dengan Taipan yang terkenal di dunia bisnis Hong Kong. Ma Xiong memulai dari awal dan mengumpulkan puluhan miliar aset setelah kerja keras selama puluhan tahun. Dia adalah Raja Perhiasan di Hong Kong. Pada saat yang sama, grup Heng Feng yang didirikan oleh Ma Xiong telah terlibat dalam banyak industri seperti makanan dan minuman, perawatan medis, dan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah kerajaan bisnis sejati. Namun, bisnis raksasa seperti itu masih terlihat sangat rentan terhadap penyakit yang tiba-tiba datang. Xia Ruofei tidak bisa tidak merasakan kerapuhan hidup, jadi bagaimana jika dia kaya? Jika Raja Neraka ingin Anda mati di tengah malam, Anda tidak akan hidup sampai 5 tahun. Ayah, suara Ma Ziming sedikit tercekat. Tuan Ming, Tuan Ma sedang koma. Dia tidak menanggapi rangsangan eksternal, Dekan Qin berkata dengan suara rendah. Xia Ruofei dengan hati-hati meletakkan obat di meja samping tempat tidur dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Kami akan segera memberikan obatnya kepada Pak Ma tua. Xia, Tuan Ma tidak mengalami reaksi menelan apapun, Dekan Qin dengan cepat berkata. Haruskah kita melakukan intubasi lambung? Penting juga untuk berhati-hati saat memberikan obat kepada pasien dalam keadaan koma. Ini karena orang normal akan membiarkan makanan masuk ke kerongkongannya melalui telan, namun tidak akan ada reaksi menelan pada pasien dalam keadaan koma yang dalam. Jumlah pengobatan Tiongkok relatif besar. Jika diminum secara langsung, tingkat keberhasilannya akan sangat rendah, bahkan kemungkinan besar akan membuat paru-paru tersedak, namun jika diperlukan intubasi,
Pasien akan menderita karena kateter biasanya masuk melalui lubang hidung dan langsung dimasukkan ke dalam perut. Prosesnya tentu saja sangat menyakitkan. Tentu saja, pasien yang tidak sadarkan diri umumnya tidak akan merasakan sakit seperti ini. Xia Ruofei merenung sejenak. Tidak untuk saat ini. Mari kita coba dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Jika memang tidak berhasil, kami akan melakukan intubasi lagi. Ah! Ini, Dekan Qin terkejut. Xia, ini terlalu berbahaya. Tidak, Dekan Qin tidak menyangka Xia Ruofei akan membuat keputusan yang begitu awam. Dia tidak memiliki harapan apapun terhadap pengobatan Tiongkok, dan sekarang keputusan Xia Ruofei membuatnya semakin curiga terhadap keterampilan medis Xia Ruofei. Itu karena Xia Ruofei bahkan tidak tahu apa yang masuk akal. Jika bukan karena Ma Ziming, Dekan Qin pasti akan memarahinya. Ma Ziming berkata tanpa berpikir, Dekan Qin, dengarkan Xia Sheng. Ini, baiklah. Dekan Qin menghela nafas dan berbicara. Hal serupa juga terjadi di rumah sakit swasta. Mereka adalah pemilik muda, jadi merekalah yang mengambil keputusan akhir. Profesionalisme tidak ada gunanya. Dekan Qin berdiri di samping dan menyaksikan Xia Ruofei membuat cuplikan. Xia Ruofei mengangkat kepala tempat tidur dan mengambil sedikit obat. Dia memberi isyarat agar Ma Ziming datang dan membantu menahan Ma Xiong. Kemudian, dia memegang rahang Ma Xiong dan menggunakan sedikit tenaga untuk membuat mulut Ma Xiong terbuka. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk memegang sendok sup dan memasukkan sedikit sup obat ke dalam mulut Ma Xiong sedikit demi sedikit. Dekan Qin menenangkan. Tindakan Xia Ruofei terlalu tidak profesional. Namun, Xia Ruofei masih sangat tenang. Setelah memberikan makan seteguk kecil, dia menunggu beberapa saat sebelum mengambil sesendok besar dan bersiap untuk memberikan makan seteguk kedua. Dekan Qin hampir tidak bisa menahan diri untuk menghentikan Yingying. Bab 12121, menumbangkan pengetahuan seseorang. Mencari pesanan pertama, mencari jaminan tiket bulanan. Ketika Dekan Qin melihat pernapasan, detak jantung, tekanan darah, denyut nadi, dan indikator lain di monitor EKG stabil, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Dia telah menjadi dokter selama beberapa dekade, tetapi dia belum pernah melihat hal yang ajaib atau bahkan aneh seperti itu. Sementara itu, Xia Ruofei masih memberi obat pada Ma Xiong. Alasan dia tidak meminta Dekan Qin untuk mengintubasi Ma Xiong adalah karena dia sangat percaya pada kelopak bunganya. Dia telah menyerap kelopaknya sebelumnya, jadi dia tidak perlu mengkonsumsinya. Dia bisa langsung menggunakan tubuhnya untuk menyentuh kelopak bunga dan itu akan diserap ke dalam tubuhnya. Meskipun kelopaknya telah larut dalam sup obat, atribut pada dasarnya tidak berubah. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei memberi Ma Xiong sesendok kecil untuk pertama kalinya, tubuhnya telah menyerap isi kelopak bunga sebelum obat masuk ke perut. Saat Xia Ruofei terus memberi obat, tubuh Ma Xiong terus menyerap komponen kelopak bunga yang menakjubkan itu. Faktanya, dia sudah pulih dari komanya dan mulai menelan tanpa sadar. Sambil terus meminum sup obat, kondisi fisik Ma Xiong secara alami mulai pulih dengan cepat. Xia Ruofei telah menggunakan seluruh kelopak bunga aneh itu ketika dia melihat kondisinya sangat serius. Ma Ziming melihat reaksi besar Dekan Qin, dan dia bertanya dengan gugup, Din Qin, ada apa? Apakah ayah, Tuan Ming, tanda-tanda vital Tuan Ma mulai stabil? Ini sulit dipercaya. Dekan Qin berkata dengan penuh semangat. Pengalaman medis Dekan Qin selama puluhan tahun benar-benar terbalik oleh fakta yang mirip besi ini. Apakah ini berarti ayah akan segera bangun? Ma Ziming sangat gembira mendengar ini dan bertanya. Din Qin, apakah ayahku baik-baik saja? Ya, Dekan Qin tersenyum pahit dan berkata, pendarahan otak yang begitu serius akan meninggalkan beberapa efek samping. Dia memandang Xia Ruofei ketika dia mengatakan ini, tidak terlalu percaya diri. Ma Xiong pada dasarnya adalah hukuman mati di dunia medis, tetapi Xia Ruofei telah menyelamatkannya dari pintu kematian dengan dosis obat. Keterampilan medis semacam ini tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu kalau akan ada lebih banyak keajaiban? Setelah efek? Ma Ziming segera bertanya setelah mendengarnya. Apakah akan ada efek di sekitarnya? Dekan Qin berpikir dan berkata, sulit untuk mengutarakan. Struktur otak terlalu rumit, masih terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan tentang otak bagi ilmu pengetahuan manusia modern. Din Qin, beritahu saya secara langsung.
Efek samping apa yang akan terjadi dalam keadaan normal? Ma Ziming mengerutkan kening dan bertanya. Itu tergantung derajat kerusakan otaknya. Kasus yang paling serius adalah menjadi sayuran. Dekan Qin berkata, banyak pasien penderita pendarahan otak memiliki tanda-tanda vital yang stabil setelah tahap akut, tetapi mereka tetap koma untuk waktu yang lama. Mereka mungkin tidak akan pernah bangun. Dekan Qin berhenti dan berkata, jika kondisi pasien lebih baik, dia mungkin bisa bangun, tapi dia mungkin menderita hemiplegia, kehilangan fungsi bahasa, atau kerusakan ingatan. Semua ini sulit untuk dikatakan, wajah Ma Ziming menjadi sangat serius, dan Dekan Qin berusaha menghiburnya. Tuan Muda Ming, mungkin Tuan Ma adalah orang yang beruntung dan akan pulih? Jangan terlalu berlebihan. Awalnya, untuk orang seperti Pak Ma yang mengalami koma dalam waktu singkat itu, angka kematian mencapai 95%. Bukankah sekarang ini berkembang ke arah yang baik? Kita hanya bisa berpikir seperti ini, kata Ma Ziming dengan sedih. Saat ini, Xia Ruofei telah menghabiskan obat untuk Ma Xiong. Dia meletakkan mangkuk itu di meja samping tempat tidur dan berkata, tidak akan ada efek samping apapun. Apa? Ma Ziming tercengang. Jangan terlalu khawatir. Tidak akan ada efek samping apapun, kata Xia Ruofei dengan pasti. Bagaimana mungkin? Dekan Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Tuan. Kerusakan otak yang dialami Ma lebih serius. Banyak cedera yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimana tidak ada gejala yang tersisa? Kata-kata ini diucapkan olehnya, dan dia menyadari bahwa itu sedikit tidak pantas setelah dia selesai berbicara. Dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Ming, saya. Bukannya saya tidak ingin Tuan Ma baik-baik saja, tapi, Ma Ziming mengatur tangannya. Dia tidak keberatan dengan kesalahan bicara Dekan Qin. Sebaliknya, dia memandang Xia Ruofei dengan penuh semangat dan bertanya, Xia Sheng, benarkah? Apakah ayah saya benar-benar tidak akan mengalami efek samping apapun? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidakkah kita akan tahu kapan kita menunggu dan melihat? Mari kita tunggu di sini sebentar. Tuan tua Ma akan segera bangun. Leluconnya, kelopak bunga yang aneh bahkan bisa menyembuhkan penyakit Lou Gehrig miliknya, dan pengobatan kali ini sudah terlihat hasilnya. Bagaimana mungkin ada gejala yang tersisa? Apa maksudmu ayahku akan segera bangun? Ma Ziming bertanya dengan heran. Mata Dinkin terbuka lebar, seolah dia baru saja mendengar cerita fantasi. Jika Ma Xiong tidak meminum obatnya dan tanda-tanda vitalnya tidak segera stabil, Dekan Qin akan berpikir bahwa Xia Ruofei adalah pembohong, dan pembohong yang buruk. Namun, dia tidak yakin sekarang, terutama saat dia melihat betapa yakinnya Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menarik kursi dan duduk terlebih dahulu. Dekan Qin dan Ma Ziming menatap Ma Xiong dengan gugup. Ma Ziming penuh harapan, sementara Dekan Qin memiliki perasaan campur aduk. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia ingin menyaksikan keajaiban medis yang luar biasa dengan matanya sendiri. 3 menit telah berlalu. 3 menit ini sama sulitnya bagi Ma Ziming seperti 3 tahun. Dia berjongkok di depan kasur rumah sakit dan menatap ayahnya tanpa berkedip. Tiba-tiba, jari Ma Xiong bergerak sedikit. Ma Ziming tiba-tiba berdiri. Dia menggosok matanya dengan keras, takut itu hanyalah ilusi. Namun, jari Ma Xiong bergerak lagi. Kali ini, kelima Tiki mengepal. Ma Ziming menerkam Ma Xiong dengan penuh semangat dan meraih tangan. Dia berteriak pelan, Ayah! Ayah! Mulut Dekan Qin terbuka lebar, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Kelopak mata Ma Xiong bergerak-gerak dan dia membuka matanya dengan susah payah. Saat dia melihat Ma Ziming untuk pertama kalinya, dia bertanya dengan sangat lemah, bagaimana dengan saya? Di mana tempat ini? Bukankah kamu kembali ke daratan bersama Hui Xin? Ayah, kamu tiba-tiba pingsan di rumah. Saya melakukan kembali setelah menerima telepon dari daratan. Anda membuat saya takut setengah mati, Anda tahu. Kata Ma Ziming dengan air mata mengalir di wajahnya. Bukankah ayah baik-baik saja sekarang? Ma Xiong berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Ming, kondisi Tuan Ma saat ini adalah yang terbaik baginya untuk mengendalikan emosinya, kata Dekan Qin dengan cepat. Oke, Ma Ziming dengan cepat berkata, Ayah, istirahatlah yang nyenyak.
Kamu harus tenang, Ma Siong tersenyum dan menatap Dinkin. Dia berkata, Dinkin, terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan. Ma, maafkan aku. Dekan Qin dengan cepat berkata. Keterampilan kami terbatas, dan kami tidak dapat melakukan apapun terhadap kondisi Anda. Orang yang benar-benar tidak masalah jika suapan pertama kecil, tapi suapan kedua sudah penuh. Jika Xiao Fei terus mengacau, pasien akan berada dalam bahaya. Namun, yang mengejutkan Dekan Qin adalah Xiao Fei berhasil memberikan sesendok sup obat dan dengan cepat menyendok sesendok lagi. Dekan Qin melihat lebih dekat. Ketika Xiao Fei memberi obat, tenggorokan Ma Siong jelas tertelan. Mata Dinkin hampir keluar. Apa yang terjadi? Mengapa Ma Siong, yang sedang koma, tiba-tiba mengalami reaksi menelan? Mungkinkah indeks komanya meningkat? Dinkin menerkam perangkat yang menyatukan tanda-tanda vital Ma Siong tiba-tiba mengalami reaksi menelan? Mungkinkah indeks komanya meningkat? Dinkin menerkam perangkat yang menyatukan tanda-tanda vital Ma Siong tiba-tiba mengalami reaksi menelan? Mungkinkah indeks komanya meningkat? Dinkin menerkam perangkat yang menyatukan tanda-tanda vital Ma Siong. Menyelamatkanmu adalah Tuan Xia.